Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bertemu dengan adik-adik yang ada di SKIK ini ya. Saya menyapa dulu yang saya kanan, hai. Halo. Yang saya kiri, hello. Hai. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya Eva Yustilawati. Sebagian besar mungkin sudah mengenal. Saya fasilitator moderasi beragama, mewakili Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UNLRI Makassar. Oke, hari ini kita akan bertemu di sesi berikutnya. Sebelumnya sudah dijelaskan materi yang terkait dengan konteks. Konteks itu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Alwi ya, yang terkait dengan sketsa keberagaman yang ada di Indonesia. Bangsa kita ini majmuk sekali, banyak sekali suku-suku, kemudian agama yang diakui di Indonesia, dan juga perbedaan-perbedaan lain. Kenapa banyak sekali konflik yang terjadi di negara kita? Karena penguatan moderasi beragama kita yang kurang. Mungkin sebagian kita mengetahui konsep bahwa menghormati dan menghargai agama lain itu sangat penting sekali, tetapi dalam aplikasinya mungkin ada yang mengalami hambatan atau kendala atau justru karena terbawa oleh arus. Oke, pokok bahasan kita pada sore hari ini yang terkait dengan konsep moderasi beragama dan indikator-indikatornya. Sebentar kita akan lihat di slide berikutnya. Yang kedua adalah bagaimana peta jalan pengarus utamaan konsep moderasi beragama dan posisinya di mana sih ini di pemerintahan kita yang kita sebut dengan RPJMN. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks sosial, kemudian bagaimana konteks kebijakan negara dan juga tentunya kebutuhan masa depan Indonesia. Sebelum saya memulai, adik-adik sekalian, saya mendengarkan dulu apa sih yang terbersit di benak kalian yang terkait dengan kata moderasi beragama. Ayo, angkat tangannya, silakan. Oke, silakan Adenda. Moderasi agama itu menghargai agama orang lain. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Ayo, siapa lagi yang dari saya kiri, silakan. Ya. Moderasi beragama itu sama seperti tadi yang teman saya katakan, menghargai agama orang lain, tapi juga menghargai mazhab masing-masing. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu lagi sekali lagi. Luar biasa, ini mahasiswa saya ya. Oke, sekali lagi. Oh ya, silakan. Moderasi beragama itu toleransi antara umat beragama. Oke, kita berikan tepuk tangan lagi. Luar biasa ya. Oke, moderasi beragama ada kata kuncinya yaitu menghargai antar umat beragama, menghargai, menghormati, menerima perbedaan. Ya, oke. Nah, kenapa sih moderasi beragama ini seberapa pentingnya sih kedudukannya dalam sehingga Kementerian Agama ini menjadi leading sektor moderasi beragama? Tertera dalam pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Udah dihafalkan sejak SD, SMP, SMA kan. Oke. Nah, pada pasal 22 ayat 2 pun juga menegaskan bahwa setiap pemeluk agama itu berhak untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai agamanya masing-masing. Berarti negara sudah menjamin perbedaan agama tidak menghalangi bahwa setiap agama boleh untuk dimanapun dan kapanpun silakan melaksanakan ibadah dan itu dilindungi oleh negara. Dan tentunya diperkuat lagi dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 ada namanya RPJMN. RPJMN itu jelas bahwa program prioritas memperkuat moderasi beragama bertujuan untuk menumbuhkan toleransi dan kerukunan. Ya, itu sudah tertera dalam Perpres nomor 18 tahun 2020. Dan yang terakhir di Kementerian Agama kita sendiri di PMA nomor 18 tahun 2020 terkait dengan bahwa Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang cerdas, kemudian moderat dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Itu tertera jelas Adinda. Ya, kita sudah punya dasar hukum yang sudah sangat kuat yang mendukung bahwa moderasi beragama ini sangat penting. Jadi komitmen ya bahwa kita harus moderasi, moderat. Ya, oke. Berikutnya, nah tadi saya sudah mencoba untuk menggali apa sih sebenarnya moderasi beragama itu. Moderasi beragama itu bagaimana cara kita memandang sesuatu, bagaimana sehingga kita bisa bersikap sesuatu, dan bagaimana kita berpraktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara apa? Memasukkan esensi nilai-nilai agama. Ya, esensinya apa? Bukan ajaran agamanya, tetapi esensi nilai-nilai kita kenapa kita mau beragama Islam
berbuat baik, ya kan? Agama kita kan tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, tetapi semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, bagaimana dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari kita dan tetap berpedoman pada konstitusi, ya? Itu moderasi beragama. Jadi kita berbicara konteks dulu ya. Nah, moderasi beragama ini merupakan kunci terwujudnya toleransi, baik dengan umat beragama maupun antar umat beragama. Di agama kita sendiri kadang masih kacau balau, ya kan? Di beberapa daerah justru orang-orang yang bertikai adalah orang-orang sesama pemeluk agama, ya. Ada juga faktor-faktor yang lain. Oke? Nah, ada 4 indikator sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya harus menyampaikan 4 indikator itu, ya. Yang pertama adalah indikator terkait dengan komitmen kebangsaan. Nah, negara dan agama itu ibarat dua sisi mata uang. Kalau lihat mata uang, di balik kanan kirinya ada kan, bolak-balik ada kan. Kalau kira-kira satu sisi saja ada nilai nggak mata uang tersebut? Nggak ada, ya. Jadi bisa nggak kita pisahkan agama dengan negara? Jadi agama saja nih, pokoknya agama Islam saja nih di negara kita yang bisa untuk kita ikuti, nggak bisa ya? Oke, bisa nggak kalau negara saja yang jalan tapi tanpa adanya pengaplikasian nilai-nilai beragama kita, tanpa disertai dengan adanya diikutsertakan agama dalam negara pelaksanaan kegiatan-kegiatan negara misalnya, bisa nggak? Jadi negara itu ibarat dua sisi mata uang, yang salah satunya saja lumpuh, tidak ada, berarti maka akan lumpuh. Nah, kalau misalnya kita memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan kita ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, indikator kedua adalah toleransi. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Saya menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan juga ujaran kebencian itu sudah banyak sekali yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan dengan adik-adik sekalian menjadi leader dalam generasi Z untuk menyebarkan upaya-upaya perdamaian yang ada di dunia ini atau di Indonesia ini, ya. Yang keempat adalah menerima tradisi. Banyak sekali suku bangsa, 300 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia dengan berbagai macam tradisi yang ada, dan kita diharapkan untuk bisa menghargai tradisi orang lain tanpa ada pertentangan, ya, selama itu tidak ada kontraindikasi, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Oke, sudah diketahui yang pertama apa tadi? Komitmen kebangsaan. Yang kedua anti kekerasan. Oke, yang ketiga apa? Toleransi. Yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Oke. Nah, moderasi beragama ini dalam posisinya RPJMN tadi saya sudah jelaskan menjadi program prioritas yang ketiga. Ada 5 strategi yang dilakukan untuk menguatkan akar moderasi beragama, yaitu menguatkan cara pandang kita bahwa moderasi beragama itu sebagai jalan tengah. Yang kedua adalah penguatan harmoni dan kerukunan antar umat beragama, itu menjadi program yang kedua. Yang ketiga adalah penyelarasan relasi agama dengan budaya. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta yang terakhir adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Oke, nah, kelima strategi ini berusaha untuk kita bisa selaraskan dengan RPJMN dan menjadi 5 program kerja dari penguatan strategi moderasi beragama. Oke. Nah, sebagai kesimpulan kita untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai penugasan ya adik-adik ya, penugasannya adalah nanti akan kalian menemukan nilai-nilai moderasi beragama. Silakan dituliskan sebanyak-banyaknya apa saja nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua, menemukan dalil yang sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah membuat quotes. Kalian suka membuat quotes di Facebook ya, di Instagram ya. Oke, nanti akan dibagikan oleh fasilitator Anissa. Oke, sebagai kesimpulan, moderasi beragama itu merupakan salah satu strategi untuk menguatkan toleransi, kemudian menguatkan kerukunan antar umat beragama, dan juga tentunya mengedepankan kemaslahatan umum untuk
meningkatkan apa? Meningkatkan persatuan dan kesatuan dan menciptakan kedamaian. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.